Dia berhasil melewati 27 tahun siksaan di penjara oleh orang kulit putih, dan setelah keluar, ia justru berubah menjadi presiden negara. Setelah itu, ia bahkan sering membela orang kulit putih yang dulu memasukkannya ke penjara. Sebagai seorang kulit hitam, Mandela tidak hanya mempekerjakan orang kulit putih sebagai pengawal pribadinya, tapi juga datang langsung ke Departemen Olahraga untuk membujuk tim yang dibentuk oleh orang kulit putih agar tetap bertahan. Bahkan dengan rendah hati berjabat tangan satu persatu dengan para pemain. Semua orang tidak habis pikir mengapa Mandela bisa begitu memaafkan orang-orang kulit putih ini. 27 tahun yang lalu, Mandela masih seorang pemuda penuh semangat. Hanya karena memimpin gerakan anti-apartheid, orang kulit putih di Afrika Selatan menangkap dan memenjarakannya dengan alasan itu. Hingga tahun 1990, ketika sistem apartheid mendapat sanksi dari masyarakat internasional, barulah Mandela menjalani hukuman penjara selama 27 tahun. Setelah keluar dari penjara, ia terpilih sebagai presiden negara dengan identitas yang benar-benar baru. Pada hari pelantikannya, orang-orang kulit hitam bersorak gembira memanggil namanya, sementara para pemain kulit putih di seberang jalan justru tampak muram, bahkan pelatih mereka dengan sinis berkata, teroris ini sudah keluar dari penjara, negara kita pasti hancur. Namun, hal pertama yang dilakukan Mandela setelah menjabat adalah bersikeras untuk menghapus sistem apartheid. Sistem ini telah membuat orang kulit hitam dan kulit putih hidup dalam permusuhan berkepanjangan, sehingga negara menjadi tidak stabil dan ekonomi pun tertinggal. Setelah 4 tahun perjuangan damai, Mandela akhirnya berhasil meredam konflik kekerasan di dalam negeri, demi orang kulit hitam. Hak pilih yang sangat berharga. Inilah pertama kalinya orang kulit hitam bisa ikut pemilu dengan kepala tegak. Setelah berhasil di bidang pekerjaannya, pada 9 Mei 1994, Mandela mengadakan upacara pelantikan di Pretoria dan secara resmi menjadi presiden kulit hitam pertama dalam sejarah Republik Afrika Selatan. Di atas mimbar, ia bersumpah tidak akan pernah membiarkan penindasan rasial terjadi di negara ini, namun kenyataannya sangatlah kejam. Pada hari pertamanya menjabat, Mandela sudah bangun pagi-pagi untuk memulai pekerjaan barunya. Namun, ketika ia datang ke istana kepresidenan dengan penuh harapan, yang menyambutnya justru adalah keraguan dari pihak-pihak yang memusuhinya. Tak hanya itu, semua staf kulit putih juga sudah membereskan barang-barang mereka, bersiap untuk memundurkan diri secara massal karena tidak mau dipimpin oleh seorang kulit hitam. Melihat situasi ini, Mandela segera memerintahkan untuk mengumpulkan semua staf. Ia terlebih dahulu menyapa semua orang dengan bahasa kulit putih, lalu dengan sangat yakin berkata, saya tidak akan mengambil hak kalian untuk pergi, dan kalian juga tidak perlu takut. Karena perbedaan warna kulit, kalian tidak akan digantikan. Semuanya di sini akan tetap berjalan seperti biasa, karena saya membutuhkan dukungan dan bantuan kalian. Untuk menunjukkan tekadnya, ia secara sukarela mempekerjakan pengawal kulit putih yang sebelumnya bekerja untuk mantan presiden, dan menandatangani surat penunjukan dengan namanya sendiri. Namun, tindakan ini justru menimbulkan ketidakpuasan dari Jason, kepala pengawal kulit hitam, karena belum lama ini, para pengawal kulit putih itu bahkan sempat mengancam nyawa mereka. Dengan wajah penuh tanda tanya, Jason bertanya pada Mandela, dan Mandela pun dengan sabar menjelaskan, setiap kali orang-orang melihat saya di depan umum, mereka juga akan melihat para pengawal saya. Kalian secara langsung mewakili saya, dan rekonsiliasi ras harus dimulai dari tim pengawal presiden. Hanya dengan memaafkan, jiwa kita tidak akan lagi dipenuhi rasa takut. Dengan sangat terpaksa, Jason akhirnya menerima semua ini. Setelah itu, dengan enggan, ia menyerahkan jadwal kegiatan presiden kepada pengawal kulit putih, meskipun di dalam hatinya ia masih sulit mempercayai para kulit putih yang dulunya bermusuhan. Kedua kelompok ini saling memandang tidak suka, dan suasana saat mereka berinteraksi pun sangat tegang. Saat melihat jadwal kegiatan di tangannya, pengawal kulit putih pun mengetahui. Mandela akan segera pergi ke Stadion Loftus untuk menonton pertandingan rugby, di mana salah satu tim yang bertanding adalah tim Springboks dari Afrika Selatan. Hari itu, stadion dipenuhi lautan manusia, dan di tengah sorak-sorai yang tiada henti, Mandela perlahan-lahan memasuki arena pertandingan. Kehadiran presiden secara langsung membuat semua orang di sana sangat terkejut. Di tribun penonton, tepuk tangan dan sorakan bercampur dengan siulan ejekan. Bahkan saat mendukung tim negaranya sendiri, masyarakat Afrika Selatan tetap terbelah dan tidak bersatu. Mandela ingin mengubah keadaan ini. Ia pun mendatangi kapten tim Springboks, PNAR. Dengan nada ramah, ia menjabat tangan sang kapten dan memberikan doa serta harapan kemenangan. Setelah itu, ia naik ke tribun penonton dan dengan hangat menyapa semua orang. Namun, beberapa orang kulit putih yang ekstrim tidak menerima kehadirannya. Saat Mandela meninggalkan tempat itu, sebuah botol terbang melintas tepat di depan wajahnya. Mandela sama sekali tidak memedulikan insiden kecil ini, ia tahu bahwa jalan menuju persatuan masih panjang dan penuh tantangan. Ketika pertandingan dimulai, kedua tim bertanding dengan sengit. Tak disangka, tim tuan rumah, tim Springboks, justru kalah telak di kandang sendiri. Para penggemar kulit putih di bawah tribun tampak lesu dan kecewa, sementara orang-orang kulit hitam justru bersuka cita. Sebab, tim ini memang menjadi simbol dari rezim apartheid. Orang kulit hitam akan mendukung tim manapun kecuali tim Springboks. Seusai pertandingan, semua pemain menahan amarah di dalam hati, bahkan penyiar radio pun mengejek mereka sebagai sekumpulan anjing yang lari dengan ekor di antara kaki, dan secara belak-belakan menyatakan bahwa tim Springboks sama sekali tidak punya peluang untuk menjadi juara. Mendengar kata-kata dingin ini, Mandela pun merenung dan memutuskan untuk melakukan sesuatu. Namun, komite olahraga yang kini dikuasai oleh orang kulit hitam justru bergerak lebih dulu. Mereka memanfaatkan kekalahan telak Springboks untuk berencana menghapus seragam hijau emas tim tersebut. Bahkan ada yang ingin membubarkan tim tersebut, dan keputusan-keputusan ini langsung mendapat dukungan dari seluruh peserta rapat. Setelah mengetahui kabar ini, Mandela segera bergegas ke lokasi untuk menghentikan kekacauan ini. Sepanjang perjalanan,
Paman Mzi berusaha keras membujuknya, mengingatkan agar Mandela tidak mempertaruhkan masa depan politiknya, karena mayoritas rakyat juga tidak mendukung tim Springboks. Jika ia tetap bersikeras, bukan tidak mungkin akan memicu kemarahan banyak orang. Namun, Mandela tetap teguh pada pendiriannya bahwa era apartheid sudah menjadi masa lalu, begitu pula dengan kebencian yang ditimbulkannya. Ia juga harus bertanggung jawab karena dipilih rakyat, dan punya kewajiban memberi teladan. Ketika Mandela tiba di ruang rapat, semua orang berdiri dan bertepuk tangan menyambut kulit hitam. Awalnya mereka mengira presiden datang mendukung mereka, tak disangka justru ia datang dengan pendapat berlawanan. Mandela mengatakan semua, jangan sampai kebencian membuat kita mengambil keputusan salah. Bagaimanapun, kita harus mempertahankan tim Springboks. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di ruangan itu terkejut. Mandela melanjutkan, tak peduli kulit putih atau hitam, kita semua orang Afrika Selatan, dan tim Springboks tim milik negara. Kita seharusnya bersatu hati untuk menjaga, mendukung, dan mendoakannya, agar tim ini bisa membawa kehormatan bagi negara kita. Namun, meskipun begitu, semua orang tetap sulit menerima dan menghilangkan prasangka di hati mereka. Karena hal itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan beberapa kata saja. Dalam perjalanan pulang, sekretaris memberitahu Mandela bahwa tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi untuk masalah ini, dan tidak perlu mengubah rencana yang sudah ada demi tim Springboks. Namun, Mandela paham bahwa ia harus melakukannya, karena kekuatan militer dan ekonomi negara masih dikuasai oleh orang kulit putih. Jika pada saat ini mereka menyingkirkan tim Springboks, tim yang dicinta itu pasti akan terjebak dalam lingkaran setan diskriminasi rasial. Untuk menunjukkan hasil dan meredakan konflik dalam negeri, Mandela dalam 3 hari berturut-turut pergi ke Jepang dan membuka pasar Afrika Selatan ke Amerika Serikat, membalikan kemerosotan ekonomi negara. Namun, tepat saat Mandela berjuang keras untuk itu, di sisi lain, prestasi tim Springboks justru sangat mengecewakan. Mereka tidak hanya kalah dalam satu pertandingan, tetapi setiap pemain juga mengalami cedera. Untungnya, Mandela tidak menyerah. Setiap pagi buta, ia selalu bangun lebih awal, seperti biasa menyapa para pengawalnya dan menanyakan kabar keluarga mereka. Pengawal baru yang belum mengerti pun ikut berhenti dan menanyakan kabar keluarga Mandela. Mendengar itu, Mandela terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, keluargaku terlalu besar, jumlah anggota keluargaku lebih dari 42 juta. Di dalam hatinya, seluruh rakyat Afrika Selatan adalah keluarganya. Mendengar hal itu, Mandela seperti tersentuh pada saraf yang paling rapuh, wajahnya penuh kesedihan dan ia diam-diam kembali ke kamarnya. Jason lalu memberitahu pengawal baru yang kebingungan, kita tidak boleh menanyakan urusan keluarga presiden, karena beliau sudah berpisah dengan istri dan anak-anaknya selama bertahun-tahun. Dalam kehidupan sehari-hari, Mandela juga adalah manusia biasa yang punya perasaan. Tapi sebagai presiden, ia harus mengabdi untuk rakyat. Suatu hari, sekretaris jenderal datang membawa slip gaji bulan ini. Mandela melihat slip itu sekilas, merasa gajinya terlalu tinggi, sehingga ia langsung memutuskan untuk menyumbangkan sepertiga dari gajinya ke lembaga amal. Tindakannya ini segera diberitakan oleh media. Ayah PNAR yang melihat berita itu pun tak bisa menahan tawa, menganggap semua yang dilakukan Mandela hanyalah sandiwara politik. Pada saat itu juga, PNAR menerima sebuah telepon. Setelah menutup telepon, ia tertegun di tempat dengan wajah terkejut. Ternyata, Mandela mengundangnya untuk minum teh di kantor kepresidenan. Keluarganya yang mendengar kabar itu semua kebingungan, hanya pembantu rumah tangga yang berkulit hitam yang tetap tenang dan berkata, tolong sampaikan pada presiden, agar dia memperbaiki sistem transportasi umum. Sepanjang perjalanan, PNAR tampak sangat gugup. Dulu, ia bahkan tidak memilih Mandela dan hanya pernah bertemu sekali dengannya. Ia benar-benar tidak mengerti apa sebenarnya yang diinginkan presiden. Sesampainya di kantor kepresidenan, PNAR bertanya pada pengawal pribadinya yang juga orang kulit putih, ingin tahu seperti apa sosok Mandela itu. Pengawal itu berkata, saat bekerja untuk presiden sebelumnya, aku selalu harus menjaga mulutku. Tapi di depan presiden yang satu ini, aku bisa mengatakan apa saja yang aku mau. Bahkan, ketika dia tahu aku suka permen toffee, setiap kali dinas keluar kota, dia selalu membawakan untukku. Dari situ terlihat, Mandela tampaknya adalah sosok yang sangat perhatian. Namun, saat melangkah masuk ke dalam kantor, PNAR tetap saja tak bisa menahan rasa gugupnya. Tak disangka, Mandela sama sekali tidak bersikap tinggi hati. Ia justru menyambut PNAR dengan hangat, berjabat tangan dengan ramah, bahkan menanyakan dengan penuh perhatian tentang cedera yang dialami PNAR saat bertanding. Setelah itu, Mandela sendiri menuangkan teh untuknya. Melihat presiden yang begitu bersahaja, barulah PNAR bisa sedikit merasa tenang. Setelah itu, Mandela bertanya, sebagai kapten, bagaimana kamu akan memimpin timmu? PNAR menjawab, saya akan memimpin dengan memberi contoh dan menjadi panutan. Mandela pun berkata dengan nada penuh makna, menjadi teladan memang tidak salah, tapi terkadang kita juga perlu mengandalkan karya orang lain. Saat saya di penjara, setiap kali ingin menyerah, selalu ada puisi yang memberi saya semangat. Sebenarnya, maksud Mandela juga sangat jelas, dia sama sekali tidak menyalahkan konflik rasial di balik tim Springboks. Sebaliknya, ia tulus menyampaikan dukungan dan harapannya, berharap tim bisa membawa kehormatan bagi Afrika Selatan. Setelah keluar dari istana presiden, pacar PNAR bertanya seperti apa presiden itu, namun PNAR tak bisa menjawab. Ia sendiri tak percaya, seorang kulit hitam bisa mendukung tim Springboks tanpa ragu. Pertemuan ini langsung jadi berita utama di berbagai media. Hari itu, Mandela akhirnya bertemu putrinya. Ia melihat foto dirinya berjabat tangan dengan PNAR di koran. Putrinya merasa sangat tidak nyaman di dalam hati, karena sejak dulu ia menyimpan kebencian dan prasangka besar terhadap orang kulit putih.
Jika bukan karena orang-orang kulit putih itu, ayahnya tidak akan pergi meninggalkannya begitu lama. Ia mengeluhkan bahwa Mandela telah kehilangan semangat juangnya yang dulu. Namun Mandela berkata bahwa perasaan egois dan pemikiran sempit tidak akan membuat negara ini menjadi lebih baik. Menghadapi ketidakmengertian keluarganya, Mandela hanya bisa membuktikan dengan tindakan nyata. Final Piala Dunia akan disiarkan secara langsung, dan lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia akan menontonnya. Mandela percaya bahwa Afrika Selatan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan reputasinya. Pada saat itu, konflik rasial juga akan mereda. Demi kesempatan langka ini, ia segera memberikan instruksi kepada tim Springboks, meminta mereka untuk melakukan tur pelatihan ke seluruh negeri. Namun, para pemain menolak untuk ikut dengan alasan tidak punya waktu. Tapi kali ini, PNR memutuskan untuk mempercayai ketulusan Presiden Mandela dan dedikasinya sepenuhnya untuk negara, yang membuat PNR mulai merenungkan dirinya sendiri. Di bawah kepemimpinannya, tim mulai menjalankan rencana tur, dan tujuan pertama mereka adalah ke kawasan kumuh yang penuh dengan warga kulit hitam. Jalanan di sana sangat rusak, dan gedung-gedung tempat tinggal tampak seperti reruntuhan. Setelah tiba di sebuah lapangan terbuka, para pemain pun mulai beraksi. Mereka semangat berlatih dan unjuk kebolehan, tapi tak disangka, baru turun dari mobil, sekelompok besar anak-anak langsung mengerubungi mereka. Namun, semua anak itu justru berlari ke arah satu-satunya pemain kulit hitam di tim, Chester. Dengan dorongan PNR dan Chester, para pemain cepat akrab dan bermain bersama anak-anak itu. Melihat pemandangan ini, PNR makin menghormati Mandela. Pemisahan ras tak akan bawa manfaat apapun bagi negara, tapi persatuan bangsa pasti akan membuat negara maju. Di tengah lapangan, berdiri papan tanda. Di atas papan itu tertulis, satu negara, satu tim. Ketika Mandela melihat pemandangan ini, wajahnya pun tersenyum puas. Momen seperti ini jauh lebih berarti daripada berpidato ribuan kali. Tindakan-tindakan ini menimbulkan reaksi besar di masyarakat, banyak orang mulai menilai kembali tim Springboks, dan juga mulai memikirkan ulang hubungan antar ras. Saat itu, hanya tinggal 1 minggu lagi menuju pertandingan pembuka Piala Dunia Rugby. Asalkan mereka menang di pertandingan ini, tim Springboks bisa masuk ke semifinal. Namun, lawan mereka adalah tim Australia yang penuh energi. Hampir semua orang tidak percaya pada tim Springboks yang selalu kalah. Mandela menyadari, asalkan mereka bisa menang, pandangan orang bisa berubah. Karena itu, ia memutuskan datang langsung ke stadion dan memberikan dukungan saat pertandingan. Tim pengawal presiden segera menyusun rencana keamanan detail, melindungi keselamatan presiden. Sementara itu, tim Springboks juga mulai menjalani latihan intensif sebelum pertandingan. PNR menggunakan metode motivasi Mandela, membagikan daftar lagu kepada setiap pemain, dan berencana menjadikan lagu kebangsaan baru Afrika Selatan sebagai lagu yang dinyanyikan bersama. Namun, para pemain menolak usulan ini, mereka enggan menyanyikan lagu kebangsaan baru yang dianggap lagu orang kulit hitam yang canggung. Setelah itu, mereka bahkan meremas daftar lagu itu menjadi bola dan melemparkannya ke tempat sampah. Di sisi lain, Mandela sedang diwawancarai stasiun televisi. Ia juga mendapat kesulitan yang disengaja dari pembawa acara, tapi wajahnya tetap tenang. Dengan penuh keyakinan ia menyatakan, apapun yang terjadi, saya akan selalu mendukung tim Springboks milik Afrika Selatan. Tidak hanya itu, sehari sebelum pertandingan dimulai, Mandela bahkan terbang langsung ke tempat latihan, berjabat tangan satu persatu dengan semua pemain, dan dengan ramah menyebutkan nama setiap pemain. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah satu-satunya pemain kulit hitam di tim, Chester, tidak bisa ikut bertanding karena cedera tendon Achilles. Setelah itu, Mandela menegaskan kepada semua orang bahwa mereka harus berjuang demi negara, dan negara juga akan mendukung tim Springboks sepenuhnya. Para pemain pun sadar, mereka kini bertanding bukan lagi untuk diri sendiri, melainkan untuk negara. Mereka memberikan sebuah topi tim kepada Mandela. Setelah menerimanya, Mandela memanggil PNR ke samping, menyalin puisi yang telah menguatkannya di tengah hujan, lalu memberikannya kepada PNR. Ia berharap puisi itu bisa memberikan kekuatan batin kepada PNR, agar ia dapat memimpin tim meraih kemenangan akhir. Malam itu, Mandela menatap televisi dan sulit tidur, sementara PNR juga memegang puisi itu dan tenggelam dalam pikirannya. Keesokan harinya, pertandingan pun resmi dimulai. Di lapangan, para pemain berseragam hijau berjuang penuh semangat. Di luar, supporter kulit hitam dan putih melupakan prasangka, bersorak bersama. Mandela pun datang tepat waktu ke stadion, berkali-kali berdiri menyemangati pemain. Dalam pertandingan ini, tim Springboks tidak mengecewakan harapan semua. Setiap pemain memikul kekuatan bangsa di pundaknya, dan akhirnya mereka meraih kemenangan dengan penampilan yang luar biasa. Kemenangan di pertandingan pembuka ini meningkatkan semangat seluruh negeri. Semua orang merayakannya dengan penuh sukacita. Namun pertandingan berikutnya adalah semifinal, dan banyak orang memprediksi tim Springboks akan tumbang di sini. Untuk mencari lebih banyak motivasi, pada hari itu para pemain naik perahu menuju penjara tempat Mandela pernah ditahan. Penjara ini dikelilingi laut di segala sisi, penjagaannya sangat ketat, dan benar-benar sunyi. PNR masuk ke ruang tahanan Mandela, ruang sempit itu ternyata hanya cukup untuk menampung sebuah ranjang. Sulit membayangkan bagaimana Mandela bisa bertahan selama 27 tahun yang panjang di tempat seperti ini. Pada saat itu, PNR seolah-olah mendengar panggilan jiwa Mandela, menembus ke-8 malam yang menyelimuti seperti neraka. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberiku jiwa yang tak terkalahkan. Meskipun dicengkeram erat oleh neraka, aku tidak akan menundukkan kepala atau menjerit. Hanya setelah mengalami ketakutan takdir, aku bisa benar-benar tak kenal takut. Tak peduli seberapa sempit pintu yang harus kulalui, tak peduli seberapa berat tanggung jawab yang harus kupikul, akulah penguasa takdirku sendiri,
akulah komandan jiwaku sendiri. Pada dini hari itu, Mandela tiba-tiba pingsan saat jogging pagi. Para pengawal segera membawanya ke rumah sakit. Dokter pun memperingatkan bahwa ia harus beristirahat. Jika tidak, kondisi kesehatannya akan terus memburuk. Namun, dengan sifat Mandela, mustahil baginya untuk meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Ia terus memantau perkembangan pertandingan tim Springboks, sambil terus menerima delegasi dari berbagai negara yang datang berkunjung. Pada saat yang sama, tim Springboks sedang menjalani semifinal melawan tim Prancis. Para pemain membakar semangat tim di tengah hujan deras, dan akhirnya berhasil mengalahkan Prancis serta meraih tiket ke final. Meskipun hujan turun dengan deras, antusiasme para penonton tetap membara. Semangat para penonton tetap membara. Setelah Mandela mendengar kabar gembira ini, ia bahkan rela menghentikan sebuah rapat penting untuk bertanya kepada sekretarisnya tentang jadwal tim Springbok selanjutnya. Begitu mengetahui pertandingan berikutnya adalah final, ia segera meminta Pak Mi untuk mengatur jadwalnya, memastikan dirinya bisa menonton langsung di stadion tanpa gangguan. Keesokan harinya, semifinal lainnya pun digelar. Tim Selandia Baru tampil sangat kuat, mengalahkan Inggris dan melaju ke final. Pemain bintang mereka, Lomo, tidak hanya memiliki kecepatan passing yang luar biasa, tapi juga benar-benar mendominasi di lapangan. Para pemain tim Springboks menganggap Lomo sebagai tantangan terbesar mereka. Pienaar dengan wajah serius menyemangati semua orang, mengatakan bahwa saat pertandingan nanti, meskipun harus patah tangan atau kaki, mereka tidak boleh membiarkan orang itu menerobos pertahanan. Mandela juga memperhatikan jalannya semifinal ini. Sementara itu, di halaman rumput luar kantor presiden, para pengawal kulit hitam dan kulit putih sedang bermain rugby bersama, sesuatu yang dulu tidak pernah terjadi. Mandela memandang pemandangan itu dengan penuh rasa puas. Baginya, memperhatikan rugby bukanlah membuang-buang waktu. Olahraga dan politik bahkan semakin erat kaitannya. Setelah itu, ia meminta Menteri Olahraga untuk menyiapkan laporan tentang tim Selandia Baru, mengenal lawan dan diri sendiri, barulah bisa menang dalam setiap pertempuran. Hari itu, setelah Pienaar pulang ke rumah, ia mengeluarkan 4 tiket final dan mengundang kedua orang tuanya, pacarnya, serta pembantu rumah tangga yang berkulit hitam untuk menonton pertandingan bersama. Di bawah pengaruh Mandela, ia telah berhasil menghapus prasangka rasisme. Pada Piala Dunia kali ini, kekuatan tim Selandia Baru memang sangat luar biasa. Semua pertandingan mereka menangkan dengan skor telak, bahkan memecahkan rekor skor tertinggi dalam satu pertandingan. Mandela sangat terkejut, sampai bertanya-tanya dalam hati, bagaimana caranya mengalahkan mereka? Kita butuh pencapaian besar agar negara ini bisa berdiri tegak di mata dunia. Sehari sebelum final, Pienaar berdiri di depan jendela, menatap malam suram, dan tenggelam dalam pikirannya. Namun, yang ia pikirkan bukanlah strategi pertandingan, melainkan bagaimana Mandela bisa bertahan di ruangan kecil itu selama 27 tahun, dan setelah keluar dari penjara, ia masih bisa memaafkan orang-orang yang telah menahannya. Kekuatan batin seperti apa yang menopang dirinya? Keesokan harinya, final antara tim Springboks dan Selandia Baru resmi dimulai. Pertandingan pun dimulai, dan stadion dipadati oleh 63.000 penonton. Selain itu, pertandingan ini juga disiarkan langsung ke 1 miliar penonton di seluruh dunia. Tak lama kemudian, iring-iringan mobil Mandela tiba tepat waktu di lokasi. Namun, tepat sebelum pertandingan dimulai, sebuah pesawat terbang langsung menuju stadion, membuat para pengawal segera siaga dan bersiap untuk mengevakuasi Mandela demi keselamatan. Tapi semuanya sudah terlambat, detik berikutnya, pesawat itu terbang sangat rendah melintasi lapangan. Saat semua orang ketakutan, mereka melihat tulisan di pesawat itu, "Ayo Springboks." Ternyata, ini adalah bagian dari pembukaan yang diatur oleh Mandela, yang berharap dengan cara ini. Untuk meningkatkan semangat tim Springboks, antusiasme penonton langsung membara, sementara para pemain semakin bersemangat penuh tekad. Pertandingan akan segera dimulai, para pemain dari kedua tim mulai memasuki lapangan. Tak lama kemudian, Mandela muncul mengenakan jersey nomor 6 topi khasnya, berjalan perlahan ke dalam stadion. Itu nomor jersey milik Pienaar, bentuk dukungan dari Mandela kepadanya. Seperti saat pertemuan pertama mereka, Mandela menggenggam tangan Pienaar berkata, "Kamu adalah kebanggaan negara kita." Setelah itu, ia menyemangati setiap pemain satu persatu, berjabat tangan kepada para pemain lawan. Seluruh rakyat memperhatikan pertandingan ini. Semua orang melepaskan prasangka mereka. Ketika lagu kebangsaan Afrika Selatan dikumandangkan, para pemain tim Springboks tidak lagi menolak, berdiri tegak menyanyikannya dengan lantang penuh kebanggaan. Tim Selandia Baru tak mau kalah, mereka melakukan tarian perang Maori gagah berani menyemangati diri, seolah memamerkan kekuatan tak terkalahkan. Dengan peluit, pertandingan resmi dimulai. Tim Selandia Baru kick-off, kedua tim segera saling bertabrakan, mengerahkan tenaga. Saat itu, tim Springboks kebetulan dapat penguasaan bola, namun detik berikutnya, pemain besar, Lomo, langsung menahan, pemain bola terjatuh, dan dengan kekuatannya sendiri ia menahan tim Springboks. Karena harus hadapi serangan sekuat itu, Pienaar terpaksa atur strategi bertahan beberapa pemain melawan satu. Tak lama, Lomo yang terus diawasi mulai agresif. Akhirnya, kedua tim terlibat bentrokan fisik. Di tengah sorakan penonton, suasana di lapangan sempat menjadi kacau. Setelah pertandingan kembali berjalan normal, tim Selandia Baru berhasil mencetak gol dan memimpin skor. Tak lama kemudian, tim Springboks mendapatkan kesempatan tendangan penalti dan berhasil menyamakan kedudukan. Kedua tim saling menyerang dan bertahan dengan sangat sengit, dan setelah 13 menit, tim Selandia Baru unggul jauh dengan skor 6-3. Pemain tim Springboks tahu mereka memikul harapan seluruh bangsa, sehingga tak berani lengah.
Menit ke-21, mereka kembali menyamakan skor, bahkan sempat memimpin di babak kedua. Setiap kali mencetak gol, penonton bersorak tanpa henti. Setelah pertarungan sengit, kedua tim akhirnya bermain imbang 9-9, sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan waktu 20 menit. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia Rugby terjadi perpanjangan waktu. Setelah waktu istirahat singkat berakhir, Pienaar lantang menyemangati rekan-rekannya. Kali ini, tempo serangan kedua tim semakin sengit. Selandia Baru dapat penalti, skor 12-9. Saat itu, musik mulai terdengar di stadion. Seluruh penonton mulai menyanyikan lagu kebangsaan bersama-sama. Sebagai kapten, Pienaar terus menenangkan rekan-rekannya dengan lagu God Bless Afrika. Dia tahu bahwa dalam 7 menit tersisa, mereka harus memberikan 100% semangat. Dengan dorongan dari nyanyian itu, para pemain pun berjuang habis-habisan dan akhirnya berhasil menyamakan skor lagi. Dengan sisa waktu 5 menit sebelum pertandingan berakhir, para pemain dari kedua tim mengerahkan seluruh tenaga untuk memperebutkan bola, sementara para pemain tim Springboks bersatu padu. Mereka berhasil menjatuhkan Lomo dan merebut kembali penguasaan bola. Di detik-detik terakhir, bola berhasil diberikan kepada pemain nomor 10. Ia langsung menendang, dan bola rugby itu meluncur di udara membentuk lengkungan indah. Lalu, di bawah tatapan jutaan penonton, bola itu masuk tepat ke gawang. Tim Springboks berhasil membalikan keadaan dan unggul. Saat itu, waktu pertandingan hanya tersisa belasan detik. Pienaar mengatur rekan-rekannya untuk bertahan mati-matian, tidak memberi sedikit pun peluang kepada tim Selandia Baru. Ketika peluit akhir berbunyi, tim Springboks berhasil menjadi juara, dan seluruh penonton di stadion pun bersorak kegirangan. Orang kulit hitam dan putih saling berpelukan, bersorak gembira. Petugas keamanan kulit putih bahkan mengangkat anak-anak kulit hitam merayakan kemenangan. Momen itu, mereka melupakan perbedaan ras, bersama merayakan kehidupan milik seluruh bangsa. Mandela tak bisa menahan diri, berdiri, dan memberikan tepuk tangan. Ia mendatangi Pienaar, mengucapkan terima kasih. Dengan serius, Pienaar menjawab seharusnya merekalah yang berterima kasih atas segala yang telah Anda lakukan untuk negara kami. Setelah itu, ia mengangkat trofi tinggi-tinggi, melanjutkan perayaan. Kemenangan ini membuat jalanan dipenuhi kerumunan bersorak, sementara Mandela duduk tenang di mobil. Ia tahu bahwa upayanya untuk persatuan akhirnya mencair di momen ini. Para pelopor telah meraih hasil. Semangat Mandela membuat rakyat Afrika Selatan melihat kekuatan persatuan, dan negara yang dulu pernah tercabik-cabik oleh konflik rasial ini kini menemukan harapan baru. Itulah tadi alur cerita film Invictus. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.